Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Okani dari kelas 10D. Hari ini saya akan membuat video tentang pengembangan materi dari Mapel PKN yang berjudul Belajar dari Kekayaan Tradisi. Saya ngambil materi dari bagian 3, nomor C, bagian J. Sebelum kita mulai lebih jauh, kita harus tahu dasarnya dulu. Bagaimana sih cara kita tuh memperkaya tradisi Indonesia. Di sini ada pertanyaan dari bukunya yang dimana kayak apa manfaat yang kita dapatkan bila hidup di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia. Sebelumnya, Indonesia adalah suatu negara yang mungkin kita sudah tahu memiliki banyak keragaman, mulai dari agama, bahasa, budaya, suku, bangsa, bahkan mayoritas totalitasnya sangat banyak sekali. Tapi pernahkah kita berpikir kayak semisal apa sih manfaat yang kita dapatkan? Mungkin kalau menurut pendapat saya, dari materi ini, kita itu saling melengkapi ini ya. Semisal nih, dari bangsa ini memiliki kekurangan dan bangsa juga memiliki kekurangan. Di Indonesia itu kan kita memiliki satu semboyan ya, namanya Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana kita kan harus satu suara untuk mendapatkan satu tujuan, sehingga kita kayak bisa menopang seterusnya sampai kita mendapatkan tujuan tersebut. Nah, walaupun kita memiliki manfaat sebanyak itu, tapi masih banyak banget masalah yang dihadapi oleh Indonesia tentang keberagaman budaya ini ya. Semisal dengan sikap pluralisme, atau yang dimana kita bisa sampaikan tuh, dimana suatu suku atau bagian bangsa merasa kalau bangsa dia tuh lebih baik daripada bangsa lainnya, sehingga masih bisa menimbulkan banyak konflik yang bisa menimbulkan faktor-faktor penghambat bagi Indonesia untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, sebagai lembaga yang sangat besar yang memiliki banyak ribuan pulau, gimana sih cara Indonesia mempersatukannya semua itu jadi satu? Ya, kita harus tahu gimana cara fungsinya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu berguna bagi kita. Di sini, kebanggaan akan tradisi dan budaya sebaiknya tidak hanya berhenti sebatas perayaan saja. Memang betul banget sebenarnya. Tradisi itu kan emang perlu dilestarikan. Cuma di era-era sekarang ini, banyak era Gen Z yang dimana semuanya tuh mungkin beranggapan kayak budaya Indonesia ketinggalan jauh nih, ketinggalan zaman dari negara yang lain, sehingga kita kayak harus gimana nih supaya budaya itu lebih maju lagi daripada negara lainnya. Kalau dari pendapat saya ya, kita bisa mulai dari 3 faktor. Yang pertama sosial, ekonomi, dan budaya kita. Contoh dari segi sosial, kita masih banyak banget tercampur kayak ikut campurnya bangsa lain, budaya lain yang masuk ke dalam Indonesia kita, sehingga menimbulkan banyak perdebatan. Terus kalau dari segi ekonomi, ya betul banget, masih banyak banget. Kayak semisal contohnya nih, kita mau belajar ini nih, kita mau belajar tali ini, kita mau belajar ini, tapi kita tuh nggak tahu harus kemana. Kita juga harus bingung kayak kita tuh mau belajar kemana sih, terus di sini emang kira-kira ada di mana, dan terus kita juga butuh uang untuk melakukan hal tersebut kan ya. Nah, benar seperti di buku, masih banyak tantangan yang dihadapi saat ini datang dari berbagai dimensi, serta berasal dari semua arah maupun lokal, baik dalam kurung nasional dan internasional. Mungkin kalau menurut pendapat saya dan kesimpulan saya yang tadi saya sampaikan itu, belajar dari kekayaan tradisi itu bukan hanya tentang kita membaca sebuah buku, tapi bagaimana kita meresapinya dan menanggapinya dengan pikiran yang bijak, sehingga kita bisa menyambungkan dalam satu tanggung jawab bagi seluruh Indonesia. Itu aja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan materi yang kurang jelas saya sampaikan, karena saya juga masih belajar, belum sepenuhnya menguasai semua materi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.